Selamat pagi para calon siswa baru SMK Giri Wacana Eromoko tahun pelajaran 2021-2022. Izinkan saya membuka masker saya. Baiklah, tiba saatnya kita memasuki sesi materi MPLS. Adapun materi yang akan saya paparkan adalah pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter bangsa. Kita akan mengawali terlebih dahulu apa itu pendidikan karakter bangsa atau definisinya seperti apa. Pendidikan karakter bangsa dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter bangsa. Pendidikan adalah proses pembentukan ke arah yang lebih baik. Karakter adalah pola pikir dan perilaku dalam kehidupan manusia. Jadi pendidikan karakter adalah sebuah proses pembentukan karakter menuju manusia yang memiliki perilaku baik atau manusia seutuhnya. Kalau pendidikan karakter bangsa berarti adalah sebuah proses pembentukan karakter menuju manusia atau menjadi bangsa yang memiliki perilaku yang baik atau manusia seutuhnya. Itu adalah definisi dari pendidikan karakter bangsa. Kemudian apa yang melatar belakangi kenapa kita harus mendapatkan atau memperhatikan pendidikan karakter bangsa? Ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa saat ini kita memerlukan pendidikan karakter bangsa. Satu, karena amanat Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, disinyalir adanya pergeseran atau bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau sudah tidak pada formasi awal, sudah ada pergeseran. Yang ketiga, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Yang ketiga adalah memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Yang keempat, adanya ancaman disintegrasi bangsa atau ancaman ingin memecah atau lepas dari NKRI atau ancaman disintegrasi bangsa. Kemudian yang kelima adalah melemahnya kemandirian bangsa. Itulah kenapa saat ini dibutuhkan pendidikan karakter bangsa. Karena dilatar belakangi 5 hal tersebut. Kemudian sebetulnya isi atau inti dalam pendidikan karakter bangsa itu apa? Atau tujuan utamanya di dalam proses pendidikan karakter bangsa itu apa? Pendidikan karakter bangsa itu diharapkan bisa membentuk suatu bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis,
berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Itu adalah inti dari pendidikan karakter bangsa. Kemudian, dari inti pendidikan karakter bangsa itu, kita intisarikan lagi atau kita peras sedemikian rupa, sehingga akan didapati suatu implementasi atau praktek keseharian dalam berbangsa dan bernegara itu terlihat dari 18 karakter atau yang lazim disebut 18 nilai pendidikan karakter bangsa. Apa itu 18 nilai pendidikan karakter bangsa itu? 1. Religius atau beragama, menjunjung nilai-nilai ketuhanan. 2. Jujur. 3. Toleransi. 4. Disiplin. 5. Kerja keras. 6. Kreatif. 7. Mandiri. 18. Demokratis. Maaf, bukan 18 ya. 8. Demokratis. 9. Rasa ingin tahu. 10. Semangat kebangsaan. 11. Cinta tanah air. 12. Menghargai prestasi. 13. Bersahabat atau komunikatif. 14. Cinta damai. 15. Gemar membaca. 16. Peduli lingkungan. 17. Peduli sosial. 18. Tanggung jawab. Bila 18 nilai pendidikan karakter bangsa itu bisa dimiliki oleh suatu penduduk atau bangsa di Indonesia ini, tentunya kita akan menjadi bangsa yang berkarakter baik dan akan menjadi sebuah bangsa yang kuat. Itu adalah 18 pendidikan karakter bangsa. Kemudian anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui apa itu tujuan dari pendidikan karakter bangsa, kemudian bagaimana kita selaku insan pendidikan atau para siswa di dalam mengikuti proses pembelajaran supaya ke depannya bisa memiliki manusia yang berkarakter. Maka kita implementasikan di dalam kita berproses di dunia pendidikan supaya kita bisa menjadi manusia-manusia yang berkarakter. Oleh sebab itu, kami para guru dan karyawan itu bersinergi dan mengimplementasikan dalam suatu strategi kegiatan belajar mengajar sehingga para siswa nantinya
itu bisa menjadi manusia-manusia yang berkarakter. Dengan suatu proses atau kita mengikuti pembelajaran seperti berikut. Supaya kita bisa menjadi manusia yang berkarakter, maka ketika nantinya kita sudah masuk di dalam lingkungan dunia pendidikan atau sudah onsite, sudah belajar tatap muka, ada beberapa hal yang perlu kita cermati supaya kita itu mencerminkan siswa-siswa yang berkarakter. 1. Hadir tepat waktu. Akan lebih baik lagi hadir sebelum kegiatan pembelajaran. Hadir sebelum kegiatan dan pulang setelah kegiatan. Ini bisa kita namai adalah tepat waktu. Disiplin waktu. 2. Kita setiap hari Senin melakukan upacara bendera. Maka kita harus mengikuti upacara bendera supaya kita bisa mencapai menjadi manusia-manusia yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Yang ketiga, menegakkan disiplin di sekolah dengan cara mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Yang keempat, membiasakan diri saling memberi salam kepada setiap orang yang kita temui di lingkungan sekolah kita. Selamat pagi, teman. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Permisi, dan lain sebagainya. Itu adalah cerminan orang Timur. Yang kelima, bila berbahasa Jawa atau menggunakan bahasa interaksi dengan bahasa Jawa, kita menggunakan dengan cara yang benar atau mengerti unggah-ungguh, tidak boso ngoko. Tetapi harapan kita keseharian nanti akan lebih baik kalau kita itu menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi ada saatnya Gubernur Jawa Tengah itu mencanangkan bahwa kita sebagai orang Jawa Tengah ada 1 hari berbahasa Jawa. Bila program itu masih ditetapkan atau berlaku, kita ikuti dengan lebih baik. Yang keenam, pembiasaan diri seluruh warga sekolah atau siswa dan guru untuk memelihara rasa hormat dengan atasan, sopan dan santun ditingkatkan, menanamkan jiwa anggota kekeluargaan. Melu handarbeni, melu hangurkepi, mulat sariro hangrosowani, demi tercapainya visi dan misi pendidikan. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, pencapaian pendidikan karakter bangsa pada dasarnya adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah, yaitu siapa? Anda dan kami. Implementasi atau pencapaian itu akan lebih nyata ketika kalian nanti mencermati di dalam mengikuti pendidikan mata pelajaran normatif yang memegang peran dan porsi yang lebih besar. Karenanya pendidikan normatif itu lebih menekankan pada pendidikan karakter itu sendiri. Terutama adalah pada pendidikan agama, PKN, dan pendidikan olahraga kesehatan atau PJOK. 3 mata pelajaran ini kalian nanti dituntut mau tidak mau harus memiliki nilai baik. Tamat
atau siswa dikatakan tamat apabila mata pelajaran dari tiga mata pelajaran tersebut adalah Anda B. Para siswa yang saya cintai, yang saya banggakan, karena waktu jua yang mengatur kita, maka kita akan mengakhiri dari materi pendidikan karakter bangsa itu, supaya kita senantiasa mencintai bangsa negara kita dan Pancasila senantiasa ada pada jiwa nasionalis kita. Maka kita akhiri dengan satu lagu yang tentunya kalian juga sudah sangat hafal, yaitu Pancasila Rumah Kita. Lagunya demikian, bersama-sama kalian bisa menyanyikan dengan saya. Pancasila rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersatu rasa, untuk semua saling membagi. Pada setiap insan sama dapat, sama rasa. Oh Indonesiaku, oh Indonesia. Anak-anak, selamat menempuh pendidikan di SMK Giri Wacana Eromoko. Masa depan yang cerah akan bisa diraih dengan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter. Di sesi terakhir, kalian akan saya berikan tugas. Tugas Anda adalah gampang sekali, karena kalian bisa membuat satu video singkat. Kalian silakan membuat video dan kirimkan kepada kami. Video itu memuat suatu pengakuan, suatu ikrar bahwa kalian siap dididik di sekolah kita sehingga akan menjadi siswa yang memiliki karakter lebih baik. Saya berikan contoh. Perkenalkan, nama saya Joko. Alamat saya Eromoko. Saya siap menjadi siswa yang dididik di SMK Giri Wacana, sehingga ke depan saya akan menjadi manusia yang berkarakter, sehingga saya akan menjadi siswa yang memiliki karakter yang lebih baik. Terima kasih. Demikian tugas yang saya berikan kepada kalian. Video Anda yang terbaik akan mendapatkan nilai yang terbaik, dan tentunya kumulatif dari tugas-tugas yang dikumpulkan kepada kami nanti akan menjadi sebuah total nilai, dan Anda nanti akan berhak atas hadiah yang menarik dari kami. Sekian, semoga kita bisa melalui pendidikan kita ini selama pandemi COVID-19 ini, walaupun kita harus di rumah saja. Ingat, setia dengan protokol kesehatan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan limpahan hidayat kepada kita semua, sehingga kita bisa melalui pandemi COVID-19 ini dan juga bisa menyelesaikan pendidikan di sekolah kita. Terima kasih. SMK bisa. SMK hebat.